demi membuat ibunya melihat dirinya mengenakan gaun pengantin sebelum meninggal. Wanita itu melamar pria tersebut selama 27 hari berturut-turut. Namun setiap kali selalu ditolak oleh pria itu dengan berbagai alasan. Awalnya dia pikir pria itu memang sangat sibuk. Sampai suatu hari, dia melihat foto buku nikah pria itu dan wanita licik di media sosial. Barulah dia sadar dirinya sudah digantikan. Pria itu mengirim pesan menjelaskan. Katanya dia tidak ingin wanita licik itu menikah sembarangan dengan orang lain. Jadi harus tunggu sebulan untuk bercerai sebelum menerima lamarannya. Teringat selama ini, wanita itu terus memohon untuk segera menikah. Namun setiap kali selalu diabaikan. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia. Pria itu tetap tidak datang menemuinya. Saat itu wanita itu akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi keesokan harinya saat bersiap meninggalkan semuanya, dia justru memergoki pria itu bermesraan dengan wanita licik. Bahkan pria itu masih sempat mengirim pesan bahwa dia sedang sibuk. Saat itu juga hati wanita itu benar-benar hancur. Dia memutuskan pergi ke tempat yang tidak akan pernah bisa ditemukan pria itu. Setelah mengurus surat pengunduran diri, dia bertemu dengan pria itu dan dipanggil masuk ke kantor. Saat pria itu mencoba merayunya, wanita itu menunjukkan sikap menolak. Pria itu mengira wanita itu marah karena dia menikah dengan wanita licik. Dia pun berjanji akan bercerai 2 hari lagi dan langsung menikah dengannya. Bahkan menunjukkan sekotak ginseng sebagai tanda perhatian untuk ibunya. Tanpa sadar semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba pria itu menerima telepon dari wanita licik, lalu buru-buru pergi menemuinya. Meninggalkan wanita itu sendirian di kantor. Melihat itu wanita tersebut sepenuhnya kehilangan harapan. Lalu menyerahkan surat pengunduran dirinya ke bagian HRD. Berniat meninggalkan perusahaan untuk selamanya. Namun saat hendak pergi, dia kembali bertemu pria itu dan wanita licik. Wanita licik dengan sengaja memprovokasi. Sambil menggandeng tangan pria itu menunjukkan siapa yang menang. Tapi wanita itu tak menggubris mereka sama sekali. Langsung masuk ke dalam lift. Sebelum pergi, wanita itu kembali mengunjungi makam ibunya. Di depan makam ibunya, dia bersumpah tak akan pernah memaafkan pria itu seumur hidupnya. Setibanya di rumah, pria itu panik dan menyalahkannya karena tak menjawab telepon dan pesan. Wanita itu dengan dingin menjawab bahwa dia sibuk menemani ibunya, tak ingin diganggu. Pria itu baru sadar dirinya telah melakukan kesalahan. Dengan rasa bersalah, dia mengeluarkan cincin berlian. Teringat janji lama pria itu yang akan melamarnya dengan cincin besar. Kini semua janji tak pernah terwujud. Wanita itu hanya melihat sekilas, lalu mengembalikan cincin itu dengan wajah dingin. Tak lama kemudian, wanita licik datang ke rumahnya, memakai pakaian tidur miliknya untuk memprovokasi. Melihat itu wanita merasa sangat jijik, langsung mengambil koper dan pergi dari rumah tanpa ragu. Keesokan harinya wanita itu kembali ke kantor untuk membereskan barang. Namun terkejut melihat wanita licik sudah duduk di mejanya. Tanpa tahu bahwa wanita itu sebenarnya sudah mengurus pengunduran diri secara diam-diam. Dan dia sama sekali tidak berniat bersaing dengan wanita licik. Pria itu sangat marah saat tahu wanita licik merebut meja kerja wanita itu. Saat itu juga dia sadar alasan wanita itu bersikap dingin. Lalu memperingatkan wanita licik bahwa mereka akan bercerai besok di kantor catatan sipil. Dalam hati dia merasa senang. Karena setelah bercerai dia bisa kembali pada wanita itu. Tanpa tahu bahwa wanita itu sudah benar-benar meninggalkannya. Saat ini wanita itu sudah duduk di mobil menuju bandara. Sambil menghapus semua kontak pria itu. Tanpa ragu melangkah ke kehidupan barunya. Keesokan harinya pria itu akhirnya resmi bercerai dengan wanita licik. Setelah keluar dari kantor catatan sipil, dia langsung mencari wanita itu untuk menikah. Namun terkejut saat mendapati semua kontak dirinya sudah diblokir. Bahkan telepon pun tak bisa dihubungi. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Segera menelepon kepala HRD untuk bertanya. Barulah dia tahu wanita itu sudah resign dan ibunya telah meninggal beberapa hari lalu. Pria itu pun terpaku di tempat. Baru sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya untuk selamanya.